Banyak yang mengira hantu hanya menyimpan dendam. Padahal ada yang jauh lebih menyakitkan dari itu. Sebuah kerinduan yang tak kunjung padam selama puluhan tahun. Di balik tembok hotel ini tersimpan rahasia tentang seorang anak yang hilang. Di tengah hiruk-pikuk masa lalu, sebuah lubang di hati kakek Herman yang bahkan kematian pun tak bisa menutupnya. Malam itu, suasana terasa lebih hangat setelah aku dan kakek Herman saling terbuka tentang asal-usul kami. Tidak ada lagi rahasia, namun aku melihatnya termenung. Wajah transparannya tampak lebih sendu dari biasanya. "Ada yang musikmu, kek?" tanyaku. Kakek Herman menghela napas panjang, suaranya seperti gesekan daun kering. Ia bercerita bahwa ia tidak tahu siapa nama aslinya. Ia hanyalah bayi yang ditemukan di reruntuhan saat masa penjajahan. Lalu dibesarkan keluarga asing yang memberinya nama Herman. "Aku tidak punya akar, Arman. Aku hidup seperti pohon yang tumbuh di atas batu," kenangnya dengan senyum pahit. "Tapi aku menemukan tanahku saat bertemu istriku. Kami membangun hotel ini dengan harapan besar untuk sesuatu yang dapat diwariskan. Namun nasib itu kejam. Istrinya meninggal lebih dahulu karena sakit, meninggalkannya bersama putri kecil mereka, Irli." Suara kakek Herman bergetar hebat. "Irli baru berusia 5 tahun saat itu. Di tengah kekacauan pasar karena patroli tentara, genggamannya terlepas. Hanya sedetik, Arman, hanya sedetik aku berpaling dan dia hilang." Sisa hidupnya habis untuk mencari, memasang iklan, bertanya pada setiap orang, hingga hidupnya berakhir di hotel ini. Penyesalan terbesarnya bukanlah terkurung di kamar 301, tapi mati sebagai akhir dari silsilah yang tidak ia ketahui ujung pangkalnya. Sebagai makhluk yang telah hidup 500 tahun, hatiku berdenyut melihat penderitaan pria yang sudah kuanggap ayah ini. "Kakek, kau bukan sekedar hantu bagiku. Kau seperti sosok ayah dan bagian penting dari perjalanan hidupku. Aku akan mencari tahu apakah ada detak jantung di luar sana yang membawa energimu." Aku memejamkan mata melintasi ruang dan waktu hingga jauh di pinggiran kota. Aku merasakan getaran samar yang selaras dengan energi kakek Herman. Aku tersenyum. "Seseorang dengan sisilamu masih ada, kek." Kakek Herman bergetar hebat. "Benarkah? Kalau benar, tolong sampaikan padanya bahwa ayahnya merindukannya dan tidak pernah berhenti mencarinya." Aku pun pergi menuju sebuah rumah sederhana. Di sana aku disambut oleh seorang nenek bernama Arni. Awalnya aku kaget karena namanya bukan Irli. Namun saat kami berbincang, Arni bercerita bahwa di akhir hayat pria yang membesarkannya, pria itu mengaku bahwa Arni bukanlah anak kandungnya. "Aneh memang," kata Arni lirih. "Aku tidak punya foto bayi, dan ingatanku tentang masa kecil tidak menampilkan wajah ayahku yang itu." Dengan hati-hati, aku menjelaskan maksud kedatanganku. "Sebenarnya aku tahu ayah kandungmu, Nek. Ia menghabiskan hidupnya mencarimu. Bahkan setelah ia mati, ia pun masih menantimu." Butuh waktu bagiku untuk meyakinkan nenek Arni, namun akhirnya ia setuju ikut ke hotel. Setibanya di sana, Kiki, salah satu manajer hotel, kebingungan melihatku kembali ke hotel bersama neneknya. "Ki, bawa nenek ke kamar 301 ya. Sepertinya dia butuh istirahat," perintahku. Kiki heran, karena ia pun tahu kamar itu selalu kosong dan terlarang bagi tamu. Ia tidak tahu bahwa itu adalah rumah kakek Herman. Di dalam kamar, aku menunjukkan foto masa kecil Irli bersama kakek Herman dan ibunya. Nenek Arni menangis. Ia mengenali anak kecil itu. Itulah dirinya. Aku memberikan sedikit energiku kepada kakek Herman agar wujud fisiknya menjadi padat. "Irli," panggilnya bergetar. Nenek Arni menoleh. Ia merasakan kehangatan yang asing namun sangat akrab. Tangis pecah. Ia memeluk ayahnya yang telah lama hilang. Sebelum aku mempertemukan mereka berdua, di kamarku aku memanggil kakek Herman dan mengatakan hal penting pada kakek Herman. Aku jujur bahwa sebenarnya aku telah menyiapkan rencana. Kiki, manajer hotel itu, sebenarnya adalah cucu dari nenek Arni, cicit dari kakek Herman. "Kek, sebenarnya sudah lama aku mencari tahu silsilah keluargamu. Saat aku menemukannya, aku merencanakan sesuatu. Karena nanti aku akan pergi dari hotel ini, kek. Jadi aku mempersiapkan Kiki sebagai penggantiku. Tolong katakan juga pada nenek Arni untuk memberitahu Kiki bahwa hotel ini adalah peninggalan dari kakek buyutnya. Aku memilih Kiki karena dia yang kuanggap memiliki kapasitas dari saudara-saudaranya, termasuk ayahnya yang juga cucumu, kek." Kakek Herman tersenyum haru. "Kau mencoba membohongiku ya, Arman," katanya. Dan kami pun tertawa bersama. Keesokan harinya, kakek Herman mendatangiku dengan wajah damai. "Arman, impianku sudah tercapai. Apa boleh nenek Arni tinggal di sini bersama Kiki?"
Oh tentu kek, ini kan rumahmu. Rumah mereka juga. Namun kakek Herman memiliki satu permintaan terakhir. Ia ingin mengakhiri eksistensinya dan kembali ke tempat yang seharusnya. Ia ingin pergi mendahuliku karena ia tidak sanggup kehilangan makhluk yang dianggap istimewa sepertiku saat nanti aku pergi. Dan dengan berat hati, di hadapan Nenek Arni, aku melepaskan sihirku dan membiarkan kakek Herman pergi dengan tenang. Sorenya, Nenek Arni memintaku untuk mengantarnya pulang karena dia ingin tinggal bersama anaknya. Ia pun kembali ke rumah dengan hati yang utuh. Ia meminta agar kamar 301 ditempati oleh Kiki dan memintaku membimbing Kiki mengelola hotel ini. Malam itu, aku menemui Kiki di lobi. Loh, belum tidur, Ki? Belum, Pak. Rasanya seperti mimpi kalau kakek buyutku adalah pemilik hotel ini. Dan aku bisa tinggal di tempat yang bagus seperti ini. Aku tersenyum. Sekarang ini adalah rumahmu juga, Ki. Maka dari itu, kita jaga dan besarkan sama-sama. Aku akan di sini menuntunmu sampai saatnya nanti kau mampu mengelolanya sendiri. Malam itu di bawah naungan cahaya lampu tua, hotel ini akhirnya benar-benar menjadi sebuah rumah untukku, untuk Kiki, dan untuk kenangan yang kini telah tenang.